Hari itu, mentari belum naik sepenuhnya. Dan di sebuah kardus mie instan yang sudah bolong-bolong di sudut rumah, terjadi sebuah drama epik. Bukan sinetron, bukan FTV, tapi kisah nyata. Induk kucing menyapih anaknya. Induk kucing ini, sebut saja namanya Empok Miming, sudah malang melintang di dunia perkucingan. Dari gang sempit sampai atap genteng, dia pernah jadi primadona jantan-jantan kampung. Tapi kali ini, bukan soal cinta, tapi soal tanggung jawab. Anaknya, 3 ekor. Lucu, menggemaskan. Tapi, rakusnya, Masya Allah, baru usia 5 bulan. Tapi cara mereka nyosor ke perut emaknya tuh, kayak pasukan ninja lapar. Empok Miming yang biasanya sabar, mulai merasa lelah. Matanya sayu, bulunya rontok, dan putingnya. Yah, mari kita hormati perjuangan beliau. Dan hari itu pun datang. Hari yang ditakuti semua anak kucing di dunia. Hari penyapihan nasional. Satu persatu anaknya datang, mengeong manja, minta disusui. Tapi apa kata Empok Miming? Dengan nada tegas tapi penuh cinta. Meo, udah cukup, nak. Susu emak udah habis. Lagian, gigimu udah tajam semua. Emak bukan spons. Anak-anak kucing pun shock. Ada yang langsung guling-guling sambil mengeong keras. Ada yang pura-pura pingsan. Ada juga yang ngambek di kolong lemari. Salah satunya si hitam putih. Sempat ngatur strategi kudeta. Dia pura-pura peluk emaknya. Terus tiba-tiba nyosor, nyusu diam-diam. Tapi Empok Miming refleks. Satu tendangan lembut ke kepala. Dan si hitam putih pun mundur teratur. Tapi jangan salah, Empok Miming bukan galak. Dia sayang. Justru karena sayang, dia ngajarin mereka mandiri. Dan akhirnya, mereka mulai makan sendiri. Pagi itu, suasana rumah mendadak tenang. Tak ada suara meong-meong rebutan puting. Tak ada drama ngegigit-gigit perut emak. Tak ada si hitam putih yang pura-pura pingsan biar dikasih nenen. Ya, hari itu, Empok Miming resmi pensiun dari dunia persusuan. Setelah berminggu-minggu jadi sapi prahidup, Empok Miming akhirnya bisa tarik napas lega. Akhirnya bebas juga gue dari tim nyusu megas. Katanya sambil selonjoran di atas keset, dengan tatapan penuh syukur dan sedikit trauma. Anaknya ada 3. 1, si hitam putih paling licik, master manipulasi. 2, si cemong anak tengah yang hidupnya penuh drama. 3, si kunyit si bungsu, sok polos tapi kalau nyusu kayak disedot vakum cleaner. Ketiganya sekarang sudah disapih, alias dilarang keras menyentuh perut emak. Tapi, adaptasi tidak semudah itu, Farguso. Hari pertama, mereka masih denial. Hitam putih nyoba pura-pura mimpi sambil merangkak ke perut emak. Cemong guling-guling sambil mewek kayak sinetron. Dan si kunyit ngambek, duduk di pojokan kardus sambil ngunyah tali sandal. Empok Miming tetap tegas. Udah cukup. Perut emak bukan kantin 24 jam. Sekarang waktunya kalian belajar hidup. Dan dimulailah petualangan trio kucing mandiri. Misi 1, cari makan sendiri. Hitam putih paling duluan coba cari makan. Dia lihat ada nasi sisa di dapur. Langsung disambar. Tapi ternyata, itu nasi basi plus sambal setan. Hitam putih ngegas, tapi bukan karena lapar. Karena pedas.
Cemong lebih elegan. Dia nyari mangsa di meja makan. Loncat ke meja, buka tudung saji, dan ketahuan. Digetok pakai sendok kayu. Meongnya langsung auto sopran. Kunyit. Dia makan tisu. Dan ngaku, lumayan, kayak bubur. Mentalnya belum nyampe, tapi semangatnya 100. Misi 2, tidur mandiri. Biasanya, mereka meringkuk di perut Empok Miming. Sekarang, harus cari spot tidur sendiri. Hitam tidur di dalam sepatu boots. Cemong ngotot tidur di atas TV tabung. Dan si kunyit masuk laci, ketiduran, lalu kesangkut setengah hari. Untung nggak hilang. Misi 3, belajar jadi kucing beneran. Mereka mulai latihan loncat dari kursi ke lemari. Tapi hitam putih mental duluan. Jatuh ke ember. Cemong hampir berhasil, tapi terdistraksi cahaya laser. Dan kunyit, dia loncat ke bawah. Empok Miming cuma geleng-geleng. Duduk santai sambil grooming bulu, sambil dalam hati bilang, "Ya Allah, ini kucing-kucing siapa sih? Kayak bukan keturunan gue." Tapi begitulah cinta seorang emak kucing. Tegas, tapi selalu memantau dari kejauhan. Sambil nyiapin tamparan kalau anaknya nyosor lagi ke perut. Akhirnya, setelah seminggu penuh drama, trio anak kucing mulai terbiasa. Mereka udah bisa cari makan sendiri. Walau kadang rebutan gorengan. Tidur di tempat sendiri. Walau rebutan tikar. Dan gak nyusul lagi. Walau kadang sniffing perut emak kayak napak tilas. Empok Miming pun bisa hidup tenang. Rebahan, nonton ayam lewat, dan kadang ngobrol sama jendela. Karena buat seekor emak, menyapih itu bukan hanya tentang berhenti nyusu, tapi tentang melepas, dengan harapan anak-anaknya bisa tumbuh jadi kucing yang tangguh, walau tetap dodol. Cerita Empok Miming yang sukses menyapih dan membuat anak-anaknya mandiri di awal yang sudah kita dengar tadi. Berdasar kisah nyata perjalanan hidupnya seperti ini. Di sebuah kota kecil yang sunyi tapi penuh cerita. Hidup seekor kucing betina dengan masa lalu yang kelam. Tapi masa depan yang cukup berbulu. Namanya dulu tak ada. Hanya disebut kucing liar oleh tetangga. Penghuni gudang oleh tukang sayur. Dan si pemburu tulang ayam oleh satpam komplek. Namun hidupnya berubah sejak hari itu. Hari ketika ia, tanpa rencana, tanpa kontrak, tanpa surat kawin, melahirkan anak pertamanya di bekas kandang ayam. Tempatnya sedikit kotor, tapi hangat. Disitulah, untuk pertama kalinya, seekor kucing liar berubah menjadi seorang emak. Keluarga yang tinggal di rumah itu awalnya terkejut. "Loh, ini siapa yang numpang lahiran?" tanya sang bapak sambil menahan geli. Tapi si anak langsung jatuh cinta. "Yah, lucu banget. Boleh kita pelihara." Dan sejak hari itu, si kucing liar resmi jadi anggota keluarga. Diberi nama Empok Miming. Empok Miming bukan kucing biasa. Ia adalah mantan primadona di dunia perkucingan kampung. Dulu, pejantan manapun yang lewat, pasti auto ngeong 3 oktav demi dapat perhatiannya. Dari si Jabrik Belang 3, sampai si Abang Tom, kucing kosan belakang warnet. Tapi sejak jadi ibu, Empok Miming berubah. Lebih kalem, lebih sabar, walau tetap punya insting bak ninja kalau anaknya diganggu. Dalam rumah itu, Empok Miming telah 4 kali melahirkan, dan setiap anaknya selalu dididik dengan gaya unik. Kalau manja berlebihan, dicaplok telinganya. Kalau nggak mau makan, didiamkan sampai lapar. Kalau sok-sokan lompat ke kipas angin, ditegur dengan tatapan maut. Karena bagi Empok Miming, jadi emak itu bukan cuma soal ngasih susu,
tapi ngajarin hidup. Anak-anaknya beda-beda sifat. Ada yang penakut, ada yang suka ngumpet di sepatu, ada juga yang berani nantang ayam kampung. Tapi satu hal yang sama, mereka semua cinta Empok Miming. Walau sering ditolak nyusu, dicakar kalau bandel, tapi tiap malam tetap meringkuk di sebelah emak. Kini, setelah sekian lama, Empok Miming mulai menua. Geraknya tak selincah dulu, tapi auranya tetap seperti diva kucing yang tak tergantikan. Ia duduk di ambang jendela, mengawasi anak-anaknya yang mulai belajar mandiri. Ada yang suka nongkrong di atap. Ada yang jadi petugas keamanan dapur. Bahkan satu yang hobi duduk di galon dan sok filosofis. Empok Miming melihat semuanya dengan tatapan bangga dan sedikit lega. Karena ia tahu, meskipun ia dulu liar, meskipun hidupnya tak mulus, ia telah berhasil jadi emak yang luar biasa. Dan begitulah kisah Empok Miming, seekor kucing yang dulunya liar, kini jadi legenda rumahan. Dari kandang ayam ke ruang tamu, dari jalanan ke pangkuan anak-anak, dan dari seekor kucing biasa menjadi ikon keibuan di dunia perkucingan kampung.